Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Babu zakati ila qola wa hiya lughatan at-tadhiru wan namaku. Babu zakat adapun menjelaskan tentang bab zakat. Al-aslu fi wujubiha qabla al-ijma' wa atuz zakah wa akhbar wa khabari bunyal Islam al-khamsin wa ita'iz zakah. Dalil tentang wajibnya zakat baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Wahia adapun zakat lughatan secara bahasa itu at-tadhiru, makna mensucikan, yakni anna zakah fil lughat ja'at bi ma'na tadhir wa bi ma'na nama wan nama'u, dan arti bertambah-tambah atau berkembang. Secara bahasa zakat artinya adalah mensucikan dan berkembang. Jadi jelas bahwa zakat adalah satu metode di dalam mensucikan dari harta yang kita miliki, kemudian agar harta kita menjadi berkembang perlu untuk dizakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Syar'an, dan adapun zakat secara syar'i itu ismun, satu nama, lima bagi perkara yukhraju yang dikeluarkan apa ma'an malin dari harta au badanin atau badan alal wajhi atas jalan al-ati yang akan datang. Sedangkan zakat serta secara syar'i adalah satu nama dari perkara yang dikeluarkan, baik itu dari harta atau dari badan kita, dengan jalan yang akan dijelaskan. Wa furidat, dan difardukan apa zakatul mali. Wa furidat, dan difardukan apa zakatul mali, zakat mal. Bisanati saniyati, di dalam tahun yang kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi, ba'da shadaqatil fitri, setelahnya diwajibkannya zakat fitri. Wa wajabat, dan diwajibkan apa zakatul mal fi samaniyati asnafi, di dalam 8 golongan minal mali, dari harta. Ada 8 golongan harta yang harus kita keluarkan, bentuk harta yang harus kita keluarkan. An-naqdaini, yaitu emas dan perak, wal an'ami, dan hewan ternak, wal quti, dan makanan pokok, wat tamri, dan korma, anggur, wat tamri, dan korma ya kering, wal inabi, dan anggur kering. 8 bentuk harta yang wajib dizakati: emas dan perak, kemudian hewan ternak, kemudian makanan pokok, kemudian korma kering,
kemudian anggur kering. Lisamaniyati asnafin diserahkan kepada 8 golongan. Lisamaniyati asnafin diserahkan kepada 8 golongan minan nasi dari para manusia. Wa yakfuru dan dihukumi kafir. Wa yakfuru dan dihukumi kafir siapa jahidu wujubiha. Wa yakfuru dan dihukumi kafir siapa jahidu wujubiha, orang yang mengingkari pada wajibnya zakat. Orang yang mengingkari atas kewajibannya zakat, dia dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Wa yuqatilu dan boleh dihukum mati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Siapa al-mumtani'u, orang yang mencegah atau menolak an adaiha, dari membayar zakat. Begitu juga bagi perundang-undangan satu negara yang menganut asas perundangan Islam, boleh disepakati di dalam undang-undangnya untuk menghukum dengan hukuman mati bagi orang yang menolak untuk membayar zakat. Kama fa'ala as-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq pada zaman pemerintahan beliau. Wa yukhadu dan diambil zakatul mal, zakat minhu dari mumtani, boleh dibunuh, kemudian boleh juga diambil paksa. Wa illam yuqatil, walaupun tidak dibunuh atau diperangi siapa mumtani, qahran dengan cara paksa, boleh bagi pemimpin untuk memaksa pada rakyatnya untuk membayar zakat. Kalau memang dia tidak mau membayar zakat, wajibu dan wajib berzakat ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Yajibu wajib berzakat ala kulli muslimin, atas setiap muslim, walau ghairu mukallafin, walaupun adanya muslim itu bukan yang mukallaf, berarti belum dewasa atau tidak berakal. Fa'alal wali, maka itu wajib atas walinya, ghairu mukallaf. Fa'alal wali, maka itu wajib atas walinya ghairu mukallaf, ikhrajuha, adapun mengeluarkan zakat, min malihi, dari hartanya ghairu mukallaf. Begitu juga orang yang belum dewasa, belum mukallaf, tetap harta yang dimilikinya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka bagi walinya harus mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki oleh ghairu mukallaf. Wa kharaja, dan mengecualikan bil muslimi, dengan ucapan muslim, yajibu ala kulli muslimin, tajibu ala kulli muslimin, kharaja siapa al kafiru, orang kafir, al asli yang berbangsa asal. Wa kharaja, dan mengecualikan bil kafir muslimi, dengan muslim siapa al kafiru, orang kafir, al asli yang berbangsa asal. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi kafirun asli,
Fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi kafir asli apa ikhrajuha, akhirnya mengeluarkan zakat walau ba'dal islami, walaupun setelah masuk Islamnya kafir. Harta yang dimilikinya ketika masih dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian hurrin, tajibu ala kulli muslimin, hurrin yang merdeka, siapa muslim? Muayyanin, yang muayyan. Maka fala tajibu, maka tidak wajib zakat ala raqiqin, atas seorang hamba, ala raqiqin, atas budak, li adami mulkihi, karena tidak adanya kepemilikannya raqiq. Fala tajibu, maka tidak wajib zakat ala raqiqin, atas budak, li adami mulkihi, karena tidak adanya kepemilikannya raqiq. Wakada, dan itu seperti halnya raqiq, al-mukatabu, adapun budak mukatab. Ya, nanti ada pembahasan dalam masalah rik. Kenapa tidak diwajibkan juga lidukfi milkihi, karena lemahnya kepemilikannya mukatab. Lidukfi milkihi, karena lemahnya kepemilikannya mukatab. Wala talzamu, dan juga tidak wajib zakat sayyidahu, bagi tuannya mukatab, pemiliknya mukatab. Li'annahu, karena sesungguhnya sayyid, tuannya itu ghairu malikin, bukan orang yang memiliki secara utuh limanil mukatab. Hurrin, ya, tajibu ala kulli muslimin hurrin fi dhahabin, di dalam kepemilikan emas. Bahasan pertama kita tentang zakat adalah zakat emas dan perak. Dari bagian zakat mal yang ada adalah 8 bagian. Yang pertama adalah zakat dzahab, fi dhahabin, di dalam zakatnya emas, walau ghairu madrubin, walaupun adanya zahab itu yang belum dicetak, belum dibentuk, masih berupa batangan misalkan. Khilafan, berbeda dengan pendapat liman, bagi orang ulama zama yang menyangka siapa man ikhtisasaha, pada kekhususannya zakat bil madrubi, dengan zahab yang sudah dibentuk atau sudah dicetak. Ya. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat emas yang wajib dizakati adalah emas yang sudah dicetak. Ya. Tetapi dalam pembahasan kita di dalam masalah zakat emas ini, baik yang sudah dicetak atau yang belum dicetak, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan? Balagha, yang sudah sampai apa qadra khalisi, ukuran murninya zahab. Perhatikan, balagha yang telah sampai apa qadra khalisi, ukuran murninya zahab, isyrina, pada 20 apanya misqalan, misqalnya, ya, ketika ukuran emas tersebut, ya, murni ini sudah mencapai ukuran 20 misqal atau seukuran 85 gram emas. Ya, ketika Anda memiliki emas
ya seberat 85 gram, maka di situ sudah memenuhi untuk dikeluarkan wajib zakat. Isrina miskola sama dengan 85 gram. Biwasni Makkah dengan timbangan kota Mekah atau wilayah Mekah. Tahdidan dengan batasan yang pasti atau ukuran yang pasti. Falau naqasa, maka apabila kurang apa qadra khalisi fi mizanin, di dalam satu timbangan, wa tamma, dan sempurna apa qadra khalisihi fi akhara, di dalam timbangan yang lainnya, ya fala zakata, maka tidak wajib zakat. Fala zakata, maka itu tidak ada zakat. Fala zakata, maka tidak ada zakat, itu wajib. Disyaki, karena ada keraguan-raguan, ditimbang di rumah sudah sampai 20 miskol, dibawa ke tukang emas ternyata belum sampai 20 miskol atau 85 gram. Terjadi perbedaan, selisih di dalam timbangannya, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena masih ada keraguan-raguan. Karena di sini disyaratkan biwasni Makkah tahdidan dengan timbangan yang pas. Wal miskalu, adapun satu miskal, ketika berapa satu miskal, wajib dikeluarkannya emas zakatnya ketika emas tersebut sudah mencapai 20 miskal. Wal miskalu, adapun satu miskal itu isnani, 2, wasab'una, dan 70 apanya habbata syairin, biji gandum, 72 biji gandum. Satu miskal beratnya sama dengan 72 biji gandum. 72 biji gandum ini sama dengan 0,059 gram. Perhatikan, 72 biji gandum sama dengan 0,059 gram. Berarti tinggal dikalikan 0,059 dikali 20, ya, dikali 20 sama dengan, ya, 72, tadi udah 72 biji gandum ini sama dengan 0,059 gram dikali 20 sama dengan 85 gram, ya. Mutawassitatan, yang mutawasit, ya, seimbang, yang tengah-tengah, ukuran yang pasti, yang sederhana, ya, mutawassitatan yang sederhana. Qala, berkata siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, wa waznu nisabid dhahabi, pada ucapan waznu nisabid dhahabi, adapun wazan timbangan satu nisab dari emas, waznu nisabid dhahabi, adapun timbangan satu nisab dari emas, bil asrofi, dengan timbangan raja Ashraf, ya, itu khamsatun, 5, wa ishruna, dan 20, wa subu'ani, dan 2/7, wa tusu'in, dan 1/9, ya, 25, 2/7, 1/9, 25, 2/7, 1/9 menurut timbangan, ya, raja Ashraf. Waqala, dan berkata sahabat tilmiduhu, muridnya Syekh Zakaria,
Syekhuna yaitu guru kami, wal muradu adapun yang dimaksud bil asyrafi dengan raja asyraf itu al qayatsbani, ya, timbangan yang berbangsa raja qayatsbani, ya. Wa fidatin, ya, titik. Wa fidatin dan wajib zakat di dalam harta perak, ya. Jadi tadi diwajibkan bagi kita ketika kita memiliki emas, baik emas tersebut, ya, ini sudah dicetak, dibentuk atau belum dibentuk, ya. Ketika emas tersebut sudah mencapai ukuran 20 misqal. 20 misqal sama dengan 85 gram atau di dinar. Dinar itu terbuat dari emas, ya. Kemudian dari, ya, 1 misqal itu sama dengan 72 biji gandum. 72 biji gandum ini sama dengan 0,059. Tinggal Anda kalikan, maka jumlahnya adalah kurang lebih 85 gram. Ya, ketika Anda memiliki emas sudah sampai dengan 85 gram, maka di situ wajib untuk mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5% dari 85 gram. Wa fi bidatin dan wajib zakat di dalam perak balagot yang telah sampai wa bidah mi'atain dirhamin pada 200 dirham. 200 dirham sama dengan, ya, 592 gram perak. 592 gram, ya. Diwastimah kata dengan timbangan kota Mekah. Wahwa adapun 1 dirham itu khamsuna 50 apanya habbatan biji gandumnya. Wa khumusa habbatin dan 2/5 nya biji, ya, 2/5 nya biji gandum. 50 2/5 biji gandum, ya. Wal asyaratu darahima dan adapun 10 dirham itu sab'atu masakila 7 misqal. Wala waqsa dan tidak ada, ya, dan tidak ada apa namanya kurang, ya, bihima di dalam zahab wal fiddah, ya, fihima di dalam zahab dan fiddah. Kal muasyarati seperti halnya harta yang dizakati 1/10. Muasyarah 1/10. Kal muasyarati seperti halnya harta yang dizakati 1/10. Fayajibu maka wajib bil isyrina di dalam 20 misqal wal mi'atain dan 200 dirham. Wa bima dan di dalam barang zada yang melebihi agama ala dzalika atas mazkur min isyrina wa mi'atain walau biba'di habbatin, walaupun adanya zat itu dengan seukuran separuh biji. Apa yang wajib dikeluarkan? Rubu usrin 1/4 1/10 zakati, karena untuk mengeluarkan zakat, ya.
Jadi zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat emas dan fiddah adalah 1/4 1/10. Ketika emas sudah mencapai 20 miskol, maka zakatnya adalah 1/4 atau 2,5%. Ketika dirham sudah mencapai 200 ya gram, 200 miskol ya, 200 miskol sama dengan 592 gram, maka zakatnya juga adalah 1/4 atau 2,5% dari ya zakat yang dikeluarkan. Ini zakat tentang emas. Wala yumalu, dan tidaklah disempurnakan al-harun naqdaini, salah satu dari emas dan perak bil akhari dengan yang lainnya. Nggak boleh ya emas dicampur sama perak biar ya ini sudah mencapai satu nisab misalkan ya. Wajib malu, dan disempurnakan apa kullu nau'in, setiap masing-masing min jinsin dari satu jenis, bi akhara dengan jenis yang lainnya, minhu dari jenis. Wa yujza dan mencukupi apa jayyidun, mengeluarkan jenis yang bagus, wa sahihun, dan yang sahih ya, an radiin, dari jenis yang jelek, wa mukassarin, dan yang pecah ya. Jadi mencukupi, bisa dikatakan sah mengeluarkan zakat dari barang yang bagus ya, dari ya dikeluarkan yang bagus dari harta yang jelek, yang rodi, kemudian dikeluarkan yang sahih, berarti masih utuh dari barang yang sudah pecah kalau memang sudah memenuhi satu nisab. Boleh seperti itu. Kita punya barang emas tapi kurang bagus, kita keluarin yang bagus, boleh ya. Atau barangnya pecah-pecah ya, masih belum utuh, kita keluarkan yang utuh bagus, boleh. Bal huwa, tetapi ikhraj ya, ikhraj zayyid wa sahihin itu afdalu, lebih utama, malah dikatakan lebih utama. La aksuhuma, tidak sebalikannya. Jayyid wa sahih, gak kebalikannya ya. Kita punya barang bagus, kita keluarin yang jelek, nah itu salah. Kita punya barang utuh, kita keluarin yang kagak utuh, itu salah ya. Justru ketika barang kita ini kurang bagus tapi sudah memenuhi satu miskol atau satu nisab ya, 20 miskol, maka dikeluarkanlah yang paling bagus, jangan yang paling jelek. Ini ya. Wa kharaja, dan mengecualikan bil khalis, dengan koin khalis. Di awal dikatakan balagha qadra khalisihi, ketika sudah sampai ukuran murni dari emas dan perak tersebut. Ketika emas sudah sampai 20 miskol, ketika perak sudah sampai dengan 200 dirham ya, mengecualikan. Wa kharaja bil khalis, dengan koin khalis apa al-maghsyushu. Apa al-maghsyusu, perkara yang sudah dicampur ya, sudah tercampur-campur, maka fala zakata, maka tidak wajib zakat fihi, di dalam maghsyus, hatta ya belugha, sehingga telah sampai. Fala zakata, maka tidak wajib zakat fihi, di dalam maghsyus, hatta belugha, sehingga telah sampai bakhalisuhu, yang murni dari maghsyus, nisaban, pada satu nisab, kecuali ketika yang murninya ini sudah betul-betul sampai dengan ukuran satu nisab. Kalau ukuran satu nisab ini bisa sampai tetapi dengan campuran-campuran, itu belum wajib zakat. Wajib zakatnya ketika emas yang tercampur ini, kemurnian dari emas ini sudah mencapai satu nisab. Satu nisab emas yang wajib dizakati adalah 20 miskol, sama dengan 85 gram ya.
nisab zakat perak ketika sudah sampai 1 nisab yaitu ukuran 200 gram. 200 dirham. 200 dirham sama dengan 592 gram. Maka wajib zakatnya dari emas dan perak tersebut adalah ya berapa tadi? Rubu usul. Rubu usul yaitu 1/4 1/10 atau 2,5%. Perhatikan ya, catat di atasnya ya. Emas ketika sudah sampai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga perak ketika sudah sampai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Emas, nisabnya emas yaitu emas yang murni ketika sudah sampai ukuran 20 miskol sama dengan 85 gram emas. Wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4 1/10 sama dengan 2,5%. Perak wajib dizakati ketika sudah sampai 1 nisab. 1 nisabnya perak adalah 200 dirham sama dengan 592 gram. Maka diwajib dizakati dari perak tersebut adalah 1/4 1/10 sama yaitu 2,5%. Ya, simpelnya seperti itu kesimpulannya ya. Karena yajibu seperti halnya diwajibkan ruku musri kimatil ardi. Ruku musri kimatil ardi 1/4 1/10 ya. Kimahnya harta dagangan ya, kimah dari harta dagang, nominal dari harta dagangan. Fi mali tijaratin di dalam harta dagangan. Sama ya, harta dagang kita ya, profesi kita sebagai pedagang itu juga wajib dizakati. Berapa yang kita keluarkan dari harta dagang kita yaitu 1/4 1/10 atau 2,5% dari harta dagangan. Ketika harta dagangan tersebut ini sudah sampai dengan hitungan 1 nisab, balagha yang telah sampai pemaluk tijarah an nisabah pada 1 nisab, sama 1 nisab daripada harta dagangan ini dilarikan kepada 1 nisabnya emas. Berarti ketika harta dagangan kita ini telah mencapai ukuran 1 nisab yaitu sama dengan 20 miskol atau 85 gram. Anda punya harta benda dagangan sudah sampai 1 nisab, kemudian fi akhiril hauli, di dalam akhir haul 1 tahun. Ada syarat selanjutnya di dalam harta dagangan yaitu sudah sampai dengan 1 tahun. Maka ketika sudah sampai 1 tahun dan dia sudah sampai 1 nisab, harta dagangan yang Anda miliki wajib dizakati. Berapa? Yaitu 1/4 1/10 atau 2,5%. Nisabnya sama seperti nisab emas, 20 miskol atau 85 gram. Tinggal dikalikan ya, harga emas 1 gram berapa? 1 juta dikali 85 berapa juta tuh ya? 1 juta dikali 85 berapa? Hah? 8? Misalkan harga pasar 1 juta 1 gramnya dikali 85 itu yang paling mahal 1 juta ya. Paling emas itu 500 ya, 400 ya, 24 karat ya. Oke lah kita hitung 1 juta berarti 80 juta kita ambil. Nah, benda dagangan Anda dari mulai modal awal ya semua dihitung sampai 1 tahun ternyata sampai dengan batas 80 juta, maka wajib Anda keluarkan dari 80 juta tersebut 2,5%. Berapa 2,5% dari 80 juta? Berapa? Hitung sendiri ya. Ya, gampang, tinggal ada buka kalkulator ya. Caranya gampang kan, itu zakat ya. Emas juga begitu. Ya. 85 gram harga emas misalkan 500 ya, tinggal dikali 500 kali 85. Nah ini. Ya, fi mali tijaratin
Kama tajibu seperti halnya diwajibkan apa ruku usriki matil arudi 1/4/10 nominal dari harta dagangan atau 2,5% dari harta dagangan fi mali tijaratin di dalam harta dagangan balago yang telah sampai pemilik tijarah an nisab pada satu nisab yaitu 20 miskol atau 85 gram emas dikalikan harga emas berapa segramnya fi akhiril khawli di dalam akhir tahun berarti sudah mencapai 1 tahun ya syaratnya wa in malikahu walaupun memilikinya sahas pada maluk tijarah biduni nisabi dengan sama atau harga kurang 1 nisab. Walaupun dia memiliki harta dagangan, ini biduni nisabi membelinya dengan harga kurang dari 1 nisab, modalnya nggak sampai 1 nisab. Ya, buka warung kelontong, modal awal cuma 2 juta. Ya, ternyata ya dagang haram itu 1 tahun penuh ternyata untungnya gede bisa sampai 100 juta. Nah, berarti dia sudah wajib zakat. Walaupun modal awal itu tidak sampai hitungan 1 di berapa saja nisabnya 85 gram ya. Jadi timbangannya tetap menggunakan emas ya. Berarti bisa berubah, emas itu kan harganya bisa naik terus ya. Karena emas ini adalah nominal yang memang jangan pernah turun ya. Ya, emas itu ya. Jadi walaupun dia si pedagang tersebut ketika memiliki harta dagangannya, ketika modal awalnya ini tidak sampai ukuran 1 nisab, tidak sampai ukuran 1 nisab. Tapi kalau sudah sempurna 1 tahun haul dan ternyata sudah sampai 1 nisab, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat maluk tijarah. Ini banyak yang profesinya orang tuanya pedagang ya, kasih tahu. Ya, karena zakat itu dalam rangka mensucikan banda kita. Ya, yang namanya banda kita itu terkadang kita dapatkan sengaja atau tidak sengaja ada hak-hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Jangan sampai nanti dituntut oleh orang-orang yang berhak yang ada di dalam harta kita. Hak anak yatim, ya Allah bulan tuh dulu ada hak anak di sana, hak fakir miskin. Ya, hak orang tua, hak anak, hak tetangga dituntut sama dihisabnya ya, karena ada hak-hak yang menurut keluarkan untuk mensucikan. Di samping mensucikan juga nama apa berkembang, ini nggak perlu didepositokan, nggak perlu ditabung biar dapat bunganya, cukup dizakati. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dalam firman-Nya ya, 1 dibalas 10. Ada surat apa itu ya, ya bahkan 700 kali lipat, bahkan ya tidak terhingga dari balasan yang Allah berikan kepada orang yang mau menyisihkan sebagai hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas berlipat-lipat ganda. Nama berkembang ya, pengen duitnya berkembang keluarkan ya zakat yang wajib Anda keluarkan. Ini wa yudhammu dan dikumpulkan ar-ribuhu untungnya, keuntungannya. Wa yudhammu dan dikumpulkan apa ar-ribuhu keuntungannya. Al-hasilu yang hasil apa ar-ribu fi asna'il hauli di pertengahan tahun ilal asli kepada asal tijarah maluk tijarah, kepada modal dasar dari harta dagang kita fil hauli pada 1 tahun itu dikumpulin modal nggak nyampe 1 nisab 2 juta. Di pertengahan ketika kita dagang dapat untung, kumpulin itu digabungin sama modal awal. Setelah sampai 1 tahun ilal asli fil hauli ternyata sudah sampai 1 nisab, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Ilam yang ya
apabila tidak dijadikan emas atau perak, ya, ilam yang apabila tidak dijadikan emas atau perak atau mal tijarah ribhu, ya, wa ilam yang apabila tidak dijadikan emas atau perak apa ribhu, apabila untungnya ini tidak dijadikan emas atau perak, ya. Ya, kalau dijadikan emas atau perak, dia jualan modal kurang sampai 1 nisab, untungnya dia beli emas, seperti investasi, beli perak, beli emas. Kalau itu dibeli emas bagaimana? Apa idza nasto, adapun ketika dijadikan emas atau perak apa ribu keuntungan tersebut, gambarannya biansara dengan gambaran menjadinya arifu keuntungan tersebut, itu zahaban menjadi emas, atau fidatan atau menjadi perak, wa amsakahu dan menahannya siapa malik pemilik hal tersebut pada ribu keuntungan tersebut ila akhiril hauli sampai dengan akhir haul, ya fala yudhamu maka tidak dikumpulkan apa ribu ilal asli kepada modal dasar dari harta dagang, ya, kalau keuntungannya ini dijadikan emas atau perak. Nah, ketika sudah sampai akhir tahun nggak perlu itu emas atau jangan itu emas digabungkan dengan modal, bal yuzaki akan tetapi dizakati apa al aslu modal dasarnya bihaulihi dengan haulnya 1 tahunnya asal dari modal dasar. Kan tetapi modal dari harta dagang kita ini dihitung, ya, ya, sampai dengan 1 tahun. Apakah sampai dengan 1 nisab, ya, ya, tanpa dihitung dari untung yang dijadikan emas. Wa yufradu dan disendirikan. Wa yufradu dan disendirikan apa ribahu keuntungannya bihaulin dengan haul yang lainnya. Kemudian keuntungan yang dijadikan emas ini pun dihitung sendiri dengan zakatnya emas itu sendiri. Paham kan? Ya, jadi ketika kita, ya, memiliki harta dagang, kemudian dari modal dagang kita ini tidak sampai ukuran 1 nisab, misalkan 10 juta. Kemudian kita dagang, mulai dagang di pertengahan kita beruntung, kita jadikan emas, kita beli emas, kita beli emas. Nah, ketika sudah sampai 1 tahun dari modal dagang kita dengan barang-barang isi dagangan itu kita hitung sendiri. Apakah dari harta dagangan kita, dari modal, kemudian barang-barang dagangan tersebut ini sudah sampai 1 nisab atau belum, ya, tidak disatukan dengan keuntungan yang sudah dijadikan emas. Jadi emas yang ini dihitung sendiri, ya, tidak disatukan dengan modal dari dagang kita, tapi emas yang ini dihitung sendiri, ya, harta dagang kita hitung sendiri, emas yang kita hasilkan dari keuntungan dagang pun dihitung sendiri apakah sudah sampai 1 nisab. Kalau memang keduanya sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya kedua-duanya. Harta dagang kita zakatnya kita keluarkan yang sudah sampai 1 nisab 1 tahun, keuntungannya yang kita bulatkan menjadi emas pun ketika sudah sampai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya dari zakat emas yang kita kumpulkan dari keuntungan kita, ya. Ya Allah, bagaimana tadi? Hah? Wa yasiru dan menjadi apa ardut tijarati harta dagangan. Wa yasiru dan menjadi apa ardut tijarati harta dagangan itu qandiyati, ya, pada harta simpanan
Wayasiru dan menjadi apa ardut tijarati harta dagangan itu lil qaniyati menjadi harta simpanan biniyatiha dengan niat qaniyah ketika harta dagangan tersebut diniatkan menjadi harta simpanan maka seketika itu menjadi harta simpanan. Bayangqati'u maka terputuslah al-haulu 1 tahun dari malut tijarah bimujarradi niyatil kinyati dengan sebab niat menjadikan harta simpanan ya. Maka harta yang menjadikan harta simpanan tersebut terputuslah haulnya dari keuntungan harta dagang tersebut ya, maka harta yang dijadikan simpanan itu menjadi harta simpanan bukan menjadi harta dagang. Wala aksahu dan tidak kebalikannya ya, ayasiru ya malkun ya, wala